tulls from the bottom of my heart. Agustinus Gusti Nugroho. Nah. Ketahuan kan ada orang Italinya ya. Ya saya merasakan bahwa kemarin saya sampai tiba, jujur aja saya agak sedikit gugup, nervous. Karena katanya diberitahu sama Mas Kris, hari ini saya akan bertemu dengan banyak wanita-wanita Indonesia. Kenapa saya nervous? Karena jujur aja saya agak nyesel cepet-cepet nikah. Asik. Terbukti karena di sini siapapun kita, apapun profesi kita berkumpul semuanya sumringah mukanya, nggak ada yang cemberut. Puji Tuhan, berarti memang sukacita ada di tempat ini, amin. Ya, pengalaman iman saya sebagai orang Katolik yang dari kecil lahir di keluarga Katolik, sekolah di sekolah Katolik, jujur aja tidak banyak mengalami masalah sampai akhirnya saya memutuskan keluar dari lingkungan Katolik. Iya. Kenapa saya memilih itu? Karena saya pengen di challenge. Sebagai orang Katolik, kalau kita tidak pernah di challenge, kita tidak tahu apakah iman kita itu benar-benar yang kita imani atau cuma hanya dicekokin sama mami, sama papi di rumah, sama sekolahan saya, guru saya. Entah kenapa dari TK sampai SD sampai SMP saya aktif di paroki saya di Santo Fransiskus Assisi di Tebet. Kalau pernah dengar itu tempat sekolahnya Obama juga katanya. Saya sih biasa aja, Obama siapa ya? Dari benar-benar saya ada di lingkungan Katolik yang sangat kuat. Ibu saya seorang solis gereja, aktivis paroki. Ayah saya seorang dirigen kor. Di rumah hampir tidak ada kegiatan kecuali bernyanyi lagu-lagu dari Madah Bakti. Dulu lagu-lagu kita dari Madah Bakti. Terus juga rosario, sembayangan rosario, sembayangan lingkungan. Hampir setiap minggu ada kegiatan 2 atau 3 kali di rumah saya. Jadi sangat erat hubungannya dengan saya sebagai anak yang dididik secara Katolik. Kenapa akhirnya saya memutuskan untuk keluar? Karena saya jujur banyak mengalami namanya akil balik. Pada saat saya SMP, saya naksir sama yang Katolik gak pernah diterima. Kasian ya, angka 1 atau angka 5? 5 aja ya, kasihan deh. Disitulah saya ngerasa kayaknya saya harus challenge lagi imanan Katolik saya dengan menyatakan diri. Saya bilang sama Mami, aku SMA-nya saya pengen keluar deh dari Assisi. Loh, kamu mau kemana? Mau ke SMA negeri. Emang kamu bisa masuk SMA negeri? Kan SMA negeri harus bagus raportnya gitu. Saya jujur aja agak nggak pede karena waktu di SMP saya juga nggak pinter-pinter amat, nggak juara kelas. Cuman saya bilang kalau ini rencana Tuhan pasti saya bisa, saya bilang gitu. Dan ternyata puji Tuhan setelah saya lulus SMP, saya ikut ujian untuk masuk SMA negeri, saya diterima di SMA negeri yang terbaik di Jakarta. Boleh di Google sekarang, namanya SMA Negeri 8. SMA Negeri 8, SMA terbaik dan sekaligus SMA yang paling sering kebanjiran. Walaupun saya masuk ke SMA Negeri 8 bukan tanpa perjuangan, karena sebenarnya Tuhan ngasih tetap challenge sama saya. Tuhan Yesus ngasih challenge dengan memberikan tanda-tanda bahwa Nugi, kamu masuk SMA 8, tapi kalau saya nggak bilang saya merestui, kamu nggak akan masuk karena saya cadangan nomor 20. Karena memang tinggi banget nilai indeks prestasi yang dibutuhkan untuk SMA 8. Nah, pengalaman itulah yang membuat saya merasa benar-benar dapat shock terapi lah istilahnya. Di lingkungan yang mayoritas adalah bukan Katolik.
Satu kelas yang Katolik hanya 2 orang, dan satunya cewek, susah diajak komunikasi karena bukan dari sekolah yang sama SMP-nya. Disitulah saya challenge, wah ternyata saya harus menunjukkan keimanan Katolik saya di tempat yang beda. Dan ternyata saya sempat goyah karena disitulah saya menemukan banyak tawaran-tawaran menarik dari senyum-senyum para gadis-gadis di SMA 8. Beneran, ini kisah nyata dan pengalaman iman saya yang kemudian saya tafsirkan secara keimanan. Ini challenge, saya bisa nggak seperti yang diajarkan nama Tuhan Yesus, menggarami dunia. Saya garami gadis-gadis yang berbeda agama. Ternyata nggak gampang. Kita punya banyak kendala, tapi saya memutuskan, oke, saya nggak akan sekedar cinta-cintaan monyet, tapi saya serius. Kamu mau nggak kita seriusan berpacaran yang sehat? Ini benar-benar sehat walafiat, beneran. Saya hanya belajar, nonton, makan, titik. Pacaran SMA saya yang pertama adalah 6 tahun, saudara-saudara. Kenapa saya bangga? Karena cewek saya, mantan saya SMA itu cewek yang tinggal di Indonesia sendirian. Ayah ibunya di luar negeri, tugas. Adik-adiknya semua luar negeri. Dia sendirian di sini. Dan pacarnya saya. Waktu itu otomatis kalau orang lihat pasti, wah ini pasti nggak bener ini pasti nggak bener. Tapi puji Tuhan, keimanan Katolik saya tunjukkan melalui tingkah laku saya berpacaran yang sehat walafiat itu. Hasilnya apa? Hasilnya kita lulus dari SMA, kita masuk ke perguruan tinggi terbaik di negeri Indonesia, itu Universitas Indonesia. Kita berdua loh masuk. Dan orang tuanya kaget, karena jujur aja orang tuanya tahu saya beda agama, dan orang tuanya salah satu pejabat tinggi Indonesia. Saya nggak ngerti waktu itu kan. Hah? Bapaknya dia? Saya kaget. Sempat saya dikencengin, kamu nggak boleh pacaran sama anak saya. Ya om, saya hanya menemani dia untuk mencapai cita-citanya. Dan omongan saya itu bertulah sama saya. Karena setelah 6 tahun kita putus. Jadi saya cuma nemenin aja sampai dia diwisuda. Saya belum diwisuda. Karena saya ngeband. Dia wisuda duluan, saya nemenin aja. Ya udah deh, kita putus. Dan puji Tuhan akhirnya dia nikah duluan dan saya datang, dan seluruh keluarganya dia menyatakan, terima kasih Nugi, kamu nemenin anak saya dengan sehat walafiat sampai dia nikah. Suaminya juga begitu ngomong. Itu berarti apa? Disitulah karya keimanan Katolik saya diwujudkan. Setuju? Amin. Walaupun saya anak band, walaupun saya rankingnya nggak pernah nomor 1, saya wujudkan cinta kasih bisa kita garami ke semua orang. Saya percaya banget hari ini saya ada maksud dari Tuhan untuk bisa hadir di sini, ketemu sekali lagi di suatu tempat yang mayoritas cewek. Belum pernah sebanyak ini, saya jujur aja. Saya pergi kemana-mana belum pernah sebanyak ini wanita, dan semuanya kualitas. Wih. Nanti kita sambung lagi, karena sebentar lagi kita sama-sama akan merayakan perayaan Ekaristi di hari Natal yang sangat indah ini tahun 2015. Saya jujur nggak gampang dapat izin dari istri saya, ibu negara di rumah, untuk berangkat meninggalkan Natal di tahun ini. Tapi ternyata panitia yang mengundang juga kenal dekat, Mbak Silvi sama Mas Kris kenal dekat dengan istri saya. Dan terus terang ya udah nggak apa-apalah, sekali-sekali kamu Natalan bareng mbak-mbak, kakak-kakak, cewek-cewek yang cantik-cantik yang ada di Hong Kong. Saya merestui, kata ibu negara.
Jadi terima kasih atas undangannya. Saya bawa teman saya, oh tadi ada di sini, sekarang udah masuk. Namanya Leo. Ini adalah perayaan Natal pertama secara kami berdua untuk di Hong Kong. Dan moga-moga sampai nanti selesai acara, berkah Tuhan selalu melimpah di dalam hidup kita. Amin. Terima kasih. Shalom.